Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Sebentar, kalau jadi ahli nasab sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Iya, kapan ngajinya? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh, ada Ba'alwi yang begini, ada Ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik. Betul? Takbir. Ada lagi betina partai, masih ada anggota DPR RI bicara soal Ba'alwi. Saudara, habis Ba'alwi dicaci maki. Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. Iya, DNA ikan cupang. Udah. Dalam satu hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bersegeralah kamu beramal yang baik, beramal yang bagus sebelum datang aneka ragam fitnah. Saudara, fitnah yang bagaimana? Nabi menggambarkan kaqita'il lailil muslim, fitnah yang bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Saudara, jadi Nabi menggambarkan, saudara, fitnah yang akan datang tersebut bagaikan malam yang gelap gulita. Bagaimana malam yang gelap gulita, saudara? Saking gelapnya orang gak bisa lagi tahu akan jalan kemana. Saking gelapnya, saudara, orang gak bisa lagi membedakan antara yang baik dan buruk. Saking gelapnya, banyak yang terjatuh, banyak yang tersesat, banyak yang tidak tahu harus jalan kemana, saudara. Dan saking gelapnya, kata Nabi, saudara, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan kita dapatkan nanti orang bangun pagi dia masih mukmin, begitu petang hari dia sudah kafir. Dan ada lagi yang sebaliknya, saudara. Ada lagi yang sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di petang hari dia masih mukmin, tapi begitu pagi harinya dia sudah kafir. Artinya apa, saudara? Artinya tantangan keimanan itu berjalan, saudara, terus menerus tanpa henti, 24 jam mengintai kita semua. Maka itu pantas Nabi katakan, badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amal baik, saudara, untuk jaga iman kita, untuk jaga akidah kita, saudara. Dan di zaman tersebut, saudara, apa yang terjadi kata Nabi, saudara, yabi'u dinah bi'aradin minat dunia. Orang-orang tadi yang tenggelam dalam fitnah, saudara, apa yang terjadi? Mereka jual agamanya hanya dengan dunia yang tidak seberapa, saudara. Dan sekarang kita lihat, orang karena dibayar, dia berani menyebarluaskan keburukan. Untuk terima bayaran, dia berani umbar fitnah. Hanya untuk terima bayaran, dia berani adu domba umat. Hanya untuk terima bayaran, dia berani, saudara,
untuk mecah belah umat Islam, saudara. Begitu saya mau tanya, semua di sini mau dipecah belah tidak? Mau diadu domba tidak? Takbir. Siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Saya mau ingatkan saudara, sejak zaman Wali Songo di Indonesia ini sampai hari ini, alhamdulillah hubungan habaib dan kiai sangat harmonis, indah luar biasa, saling cinta, saling sayang, saling menghormati saudara, saling berbagi saudara, berdakwah bersama, melanjutkan perjuangan Wali Songo, habaibnya, kiainya, ulamanya, terus bahu membahu untuk membina umat. Bagus tidak? Senang tidak? Tahu-tahu sekarang saudara, muncul kelompok-kelompok yang ingin merusak keharmonisan ini. Muncul kelompok-kelompok yang ingin mengadu domba antara habaib dengan ulama saudara, dan ini harus dihentikan. Nggak boleh kita biarkan habaib ulama diadu domba, betul? Begitu saya mau tanya semua saudara, habaib dan ulama diadu domba, ridha tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau hentikan? Dalam setiap suku ada orang baik dan orang buruk, dalam setiap golongan ada, betul? Betul? Termasuk habaib dan kiai. Saudara, habaib itu bukan malaikat, bukan. Habaib yang baik banyak, habaib yang jadi ulama banyak, habaib yang jadi aulia banyak, saudara. Iya, habaib yang rusak juga ada. Ada oknum-oknum yang mengaku zuriyah Nabi sebagai habaib, saudara, yang berjudi, yang menekan minuman keras, saudara, yang melakukan kejahatan ada. Tapi jangan karena kejahatan mereka, kebejatan mereka langsung dikatakan habaib semuanya bejat, bahkan difitnah bahwa habaib Ba'alwi mendoktrin anak keturunannya bahwa mereka boleh berbuat maksiat seenaknya. Fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya saudara, ada kiai saudara, kiai ulama yang istiqamah banyak, kiai ulama yang lurus banyak, betul? Ada oknum-oknum yang mengaku kiai atau dikiaikan, saudara, terus berbuat jelek,
jangan langsung menghukum semua kiai rusak, haram, nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nggak boleh, saudara. Jadi orang yang berakal dan beriman tidak akan pernah menghukum kesalahan sekelompok orang ditimpakan kepada seluruh kaumnya, seluruh kelompoknya, seluruh golongannya. Nggak boleh, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, saudara, nggak sampai di situ. Hubungan habaib dengan kiai bukan hanya hubungan terikat dengan dakwah, bahkan banyak yang punya hubungan musaharah. Saudara, berapa banyak habaib yang jadi mantu-mantu para kiai sampai hari ini, saudara. Artinya hubungan musaharah, hubungan kekeluargaan antara habaib dengan kiai begitu indah, begitu bagus, begitu sejuk, dan wajib untuk kita jaga bersama. Betul? Betul? Takbir. Nah, karena itu, saudara, saya menolak keras dan saya akan melakukan perlawanan habis-habisan kepada siapapun, didukung oleh siapapun dia, saudara. Kalau coba-coba mecah belah umat, coba-coba ngadu domba kiai, saya akan ajak umat Islam, ayo rame-rame bangkit lawan pemecah belah umat dimanapun berada, saudara. Takbir, takbir. Siap bersatu, siap bersatu. Hati-hati, saudara. Ini zaman memang zaman penuh fitnah. Berkaitan dengan ini juga Nabi udah kasih kabar. Apa kata Nabi dalam hadisnya, saudara? Beliau mengatakan, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Apa artinya, saudara? Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh kebohongan, yang penuh kedustaan, yang penuh kecurangan, yang penuh penipuan, yang penuh fitnah. Nabi udah kasih tahu, saudara. Nah, di zaman itu, saudara, apa yang terjadi? Yusaddaqu fihal kadzib. Pendusta dipercaya. Kenapa pendusta bisa dipercaya? Karena dustanya diulang-ulang, saudara. Ada teori, saudara, dalam ilmu sosial, kalau dusta diulang-ulang, akhirnya orang anggap sebagai kebenaran, saudara. Berbahaya, saudara. Pantas saja sekarang ini banyak pendusta, banyak pembohong, banyak penipu, saudara, dipercaya. Betul? Betul? Saya mau tanya, zaman sekarang tukang bohong banyak tidak? Banyak tidak? Saya nggak heran kalau tukang bohong banyak. Yang saya heran, yang percaya banyak juga, saudara. Asyik dibohongin. Saya mau tanya, apa emang benar kita asyik dibohongin? Asyik gak dibohongin? Nah, kalau nggak asyik dibohongin, jangan biarkan kebohongan merajalela. Betul? Betul? Nggak sampai di situ, kata Nabi, saudara. Sebaliknya beliau katakan, wa yukadzabu fihas shadiq. Orang yang lurus, orang yang benar justru didustakan, tidak percaya. Masya Allah, saudara, ini zaman fitnah. Enggak sampai di situ, wa yu'tamanu fihal khain. Pengkhianat dikasih amanat, dipercaya. Sementara wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang jujur, saudara, adil, malah dikhianati. Saya mau tanya, sekarang terjadi tidak? Terjadi tidak?
Berarti apa yang disampaikan Nabi benar tidak? Benar tidak? Sallu ala Nabi. Dan yang berikutnya kata Nabi, ini bagian yang tidak kalah penting. Wa yantiqu fiha arwaibidah. Dan saudara, di zaman itu arwaibidah banyak ngomong, banyak berkicau, banyak komentar. Saudara, sahabat bertanya, marwaibidah ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Siapa itu mereka? Apa dijawab oleh Nabi? Ar-rajulu tafih fi amril ammah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan as-safih takallama fi amrin nas. Siapa itu ruwaibidah? Orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa tapi sok tahu bicara tentang urusan masyarakat. Ada gak sekarang? Ada gak? Ada gak? Maka saya lagi heran, ini zaman kacau balau. Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Sebentar, kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab ba'alwi. Iya, kapan ngajinya? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh, ada ba'alwi yang begini, ada ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik. Betul? Takbir. Ada lagi betina partai, masih gak ada anggota DPR RI bicara soal ba'alwi. Saudara, habis ba'alwi dikaki maki. Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. Iya, DNA ikan cupang. Udah kacau, udah nih ceramah jangan diterusin lagi, udah cukup sampai di sini aja. Yang penting udah paham nggak? Paham nggak? Saya mau tanya semua, paham nggak? Nah sekarang saya mau tanya, mau adu domba nggak? Mau gak diadu domba? Informasi sejarah, silakan tanya orang-orang tua kita yang ada di sini, saudara. Di tahun 55 sampai 65, PKI selalu menghina-hina habaib dan kiai. Kiai pakai sarung, santri-santri pakai sarung, habaib pakai sarung. Apa mereka bilang? Ini golongan kadrun, kadal gurun. Itu istilah kadrun bukan baru sekarang, saudara. Di tahun 65 sudah ada. Nggak sampai di situ, bahkan mereka ancam kiai-kiai. Mereka bilang, kiai, kenapa jadi budak orang Arab? Kiai, kenapa ikut agama Arab? Kiai, itu Islam agama pendatang. Saya mau tanya, sekarang yang ngomong begitu ada gak? Ada gak? Yang ngatain kadron ada gak? Yang bilang Islam agama pendatang ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Udah percis, sudah saudara. Jadi kalau yang ada sekarang ikut-ikutan mengatakan begitu, jangan-jangan mereka keturunan. Sekali lagi keturunan. Nah, saya mau tanya masyarakat Surabaya,
Kalau PKI bangkit, mau kurang ajar kepada kiai, mau ganggu pesantren, kurang ajar kepada habaib, siap lawan tidak? Siap jihad tidak? Takbir, takbir. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, semua di sini siap mengatakan yang hak, siap menegakkan keadilan, siap melawan kezaliman, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela kiai, siap bela habaib? Yakin? Betul? Kalau dituduh radikal, kalau orang Betawi bilang bodoh amat, kalau orang Banten bilang sabodo teuing, kalau orang Madura bilang torot. Nah kalau orang Surabaya apa? Orang Pasuruan bilang preketek. Saya mau tanya nih, orang Surabaya ngomong apa? Los, los. Betul? Baik. Saya mau tanya lagi nih, jawab yang semangat. Setuju gak? Setuju gak? Siap bersatu, siap berjuang bersama, siap bersaudara, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bela ba'alwe, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran. Betul? Yakin? Kalau disebut radikal, kalau disebut ekstrem, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau diperiksa polisi, kalau ditangkap polisi, kalau dibunuh, takbir. Jamaah Serang udah lulus semuanya, alhamdulillah. Tapi jangan salah jawab, jangan besok subuh dibangunin sama ibunya, ayo bangun sholat subuh, los. Kacau itu, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan, saudara. Kalau disuruh kebaikan, jangan jawabnya los. Kira-kira jelas tidak? Saya percaya, pokoknya kalau orang Surabaya udah kita percaya, saudara. Terbukti, saudara. Begitu kita merdeka, Belanda datang lagi sama Inggris. Ini di Surabaya, atas instruksi ulama-ulamanya, kiai-kiainya, fatwa Hadratus Syekh Hasan As'ari radhiyallahu ta'ala anha, semua bertakbir melawan Inggris dan mengusir Belanda. Betul?